Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi bersama Anda di sini. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tiada kurang satu apapun. Menyambung uraian terdahulu mengenai pangan alternatif minor, saya kali ini secara singkat menyampaikan tanaman berikutnya yang mungkin di kalangan sebagian masyarakat masih asing. Sebut saja tanaman gadung. Tanaman gadung, nama latinnya adalah Dioscorea hispida. Tanaman gadung ini berasal dari India, bagian barat, dibudidayakan sebagai tanaman penghasil karbohidrat. Organ targetnya adalah umbi. Sebagai bahan pangan dapat diolah menjadi makanan ringan seperti keripik. Gadung banyak digunakan sebagai obat tradisional karena mengandung alkaloid, dioskorin, kemudian diosgenin, kemudian saponin, furanoid, kemudian norditerpena dari golongan terpena, dan tanin. Juga sebagai obat luka luar dan rematik. Jadi orang-orang tua dulu sudah menggunakannya sebagai obat tradisional. Gadung mengandung dioskorin, maka berpotensi sebagai racun bagi hewan pengganggu atau pestisida. Jadi ini bisa digunakan sebagai pestisida organik yang ramah lingkungan. Sentra produksinya di Jawa Barat, itu di daerah Serang, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian DIY di Desa Baluran, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Kemudian di Jawa Timur itu di Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Nah, ini gambar umbinya, kemudian ini gambar daunnya. Di pertanaman diambil dari sumbernya Rudito et al. 2017. Sekilas tentang teknik budidayanya, bibit dan waktu tanam. Biasanya gadung diperbanyak dengan menggunakan umbi atau biji. Gadung biasanya ditanam di awal atau di akhir musim hujan, tergantung pada kultivar dan jangka waktu pertumbuhan menuju ke kematangan. Pengolahan tanah dan penanamannya. Untuk penanaman dapat dilakukan dengan memasukkan 3-4 buah pada lubang tanam. Kemudian jarak tanam agar tanaman tumbuh dengan baik dan dapat berproduksi tinggi yaitu sekitar 37,5 sampai 50 cm. Jarak ini dibutuhkan agar tanaman berkembang di dalam tanah dengan baik dengan cukup ruang tumbuh. Kemudian pemeliharaan meliputi pemupukan tentunya sebagai unsur hara. Sebelum memulai pertanaman, area pertanaman itu dipupuk menggunakan pupuk NPK sebagai pupuk anorganik dan pupuk kandang atau kohe sebagai pupuk organiknya agar tanah menjadi gembur. Dilakukan beberapa hari sebelum penanaman. Dosis pupuknya ini masih dalam penelitian. Jadi belum ada dosis pupuk terutama untuk bahan pupuk anorganik. Belum ada takaran atau dosis yang tepat untuk menghasilkan produksi yang tinggi. Kemudian pengairan merupakan hal tidak umum dilakukan pada tanaman ini
di mana petani yang sudah membudidayakannya itu mengandalkan hujan, jadi sebagai tada hujan. Kemudian pengendalian hama dan penyakit, selalu mengamati gulma di pertanaman karena gulma selalu ada. Namun belum ada laporan yang paling merugikan mengenai tanaman ini. Jadi tanaman ini relatif tahan dari gangguan atau persaingan gulma, sehingga tidak terlalu intensif gulma dikendalikan. Kemudian hama yang penting yaitu yam beetle atau Heteroligus claudius. Pada stadium larva memakan umbi, dan yam shoot beetle itu Cryosert livida pada stadium larva memakan daun-daun muda dan tajuk. Kemudian penyakit yang menyerang adalah mosaic virus yang menyebabkan penyakit white yam, yellow guinea yam, yang ini yang paling mematikan. Kemudian water yam dan Chinese yam. Kemudian panen dapat dilakukan setelah tanaman berumur 12 bulan atau 1 tahun ya. Jadi cukup lama karena memang umumnya tanaman umbi-umbian itu umurnya relatif panjang. Caranya adalah dengan menggali, mengangkat tanamannya, kemudian memotong umbinya agar terpisah dari bagian pupusnya, atau pupus diistilahkan bagian atas tanaman. Panen dilakukan 2 kali, disebut panen pertama first harvest dan panen kedua second harvest, karena ini tanamannya bersifat indeterminate, jadi panen tidak sekaligus. Setelah dipanen tentunya tidak langsung ke tahap berikutnya, yaitu pemasaran atau transportasi ke pasar. Biasanya disimpan ini untuk umbi ini gandum. Setelah dipanen kemudian diproses lebih lanjut. Umumnya umbi harus disimpan dalam bentuk segar. Sebelum disimpan, umbi segar dipanaskan atau curing. Jadi istilahnya ini dipasteurisasi ya. Pada suhu 29 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban relatif yang tinggi. Proses ini membantu meningkatkan tingkat kemanisan dan pengobatan luka pada kulit umbi. Jadi curing ini bermanfaat bagi umbi, itu tingkat kemanisannya jadi meningkat dan menyembuhkan luka-luka ya pada kulit umbi. Itu daftar pustaka yang disusun untuk uraian tanaman ini. Jadi bisa diperdalam lagi uraian yang singkat ini agar didapat informasi yang lebih banyak. Ini adalah gambar umbi, kemudian daunnya, kemudian ini batangnya. Jadi batang bisa saja di antara tegakan. Ini diambil dari sumber Radito et al. 2017. Ya, sekian uraian dari saya secara singkat mengenai tanaman ini, di mana tanaman ini juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi tanaman pangan dikala kecukupan akan beras
semakin berkurang, dan sekaligus juga mengurangi impor. Terima kasih kepada Anda yang telah mendukung channel ini dengan subscribe. Sampai jumpa di uraian tanaman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.